Hai everyone, welcome back to my channel. Sepertinya topik kali ini itu adalah sesuatu yang sangat kalian tunggu semua dan super duper highly requested. Dari dulu aku pertama tutorial sampai saat ini. Sebenarnya dari dulu sih pengen bikin tutorial ini, maksudnya review about this product. Cuman aku ngerasa aku harus tahu produk ini lebih dalam dulu, gimana fungsinya, gimana benefitnya ke kulit aku. Makanya aku baru berani bikin sekarang, yaitu adalah Best 2016 Skincare Product. Tapi aku akan memfokuskan kepada muka aja. Jadi skincare produknya tuh yang di wajah, bukan di badan. Tadinya sih aku pengen sama badan juga, sama kulit badan. Cuman ada beberapa produk yang biasa aku pakai itu ternyata aku belum beli lagi dan aku lupa untuk beli lagi. Jadi kayaknya nggak akan aku share. So ya, oke, yang pertama itu adalah bukan skincare, tapi ini sekedar tips aja buat kalian. Menurut aku yang paling ampuh banget untuk kulit kalian itu adalah air putih. Kayak aku selalu pakai tumbler yang lucu-lucu kayak gini. Aku suka banget tumbler yang kayak gini-gini. Terus aku isi air, jadi aku selalu minum gitu. Soalnya kalau nggak pakai tumbler aku suka lupa minum. Jadinya kalau ini kan bisa aku bawa mobil, terus aku bawa kemana-mana. Misalnya lagi jalan juga sama teman tuh aku selalu bawa yang kayak gini kemanapun. Kayak air putih udah paling penting banget buat kulit aku. Kedua itu adalah tidur. Menurut aku udah tidur adalah hal terpenting banget. Muka gue selalu goreng patut kalau misalnya aku tidurnya kayak malam. Kayak misalkan aku udah akhir-akhir ini tuh tidurnya malam terus kayak jam 2, jam 1, jam 12. Itu bangun tidur tuh muka aku mau dipakein krim malam sebagus apapun, semahal apapun, produk makeup sebagus apapun tuh pasti jelek hasilnya itu karena aku kurang tidur. Makanya menurut aku itu adalah dua hal penting yang benar-benar harus kalian terapin, yaitu minum air putih dan juga tidur. Jadi kan misalkan aku lagi make upan kayak gini, yang aku lakukan itu adalah membersihkan muka aku gitu ya. Dulu aku udah sering banget cobain berbagai macam tipe cleanser. Mulai dari milk cleanser, cleansing oil, terus apa lagi cleansing water. Ingat kan kalian, aku pernah pakai Bioderma dan juga Garnier. Nggak ada yang cocok, cleansing oil nggak ada yang cocok, milk cleanser juga nggak ada yang cocok. Nah, makeup wipe doang yang nggak pernah aku coba karena aku ngerasa wasting aja, ya nggak sih? Ini aku baru discover kayak mungkin sebulan kurang lah. Dan ini menurut aku adalah cleanser terbaik yang pernah aku coba. Kayak aku nggak mau ganti-ganti lagi, kayak this is just the best of the best. Yaitu adalah Banila Co Clean It Zero yang Purity for Sensitive Skin. Ini aku pilih yang sensitif karena kulit aku sensitif. Dan katanya Banila Co yang sensitif ini tuh yang paling bagus dibandingkan yang lain. Kan ada 4 warna kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kalian pengen coba, aku saranin sih yang hijau karena ini yang terbaik katanya. Yang lain tuh terlalu strong atau terlalu greasy and stuff. Jadi ini tuh adalah cleansing balm. Tuh kan, jadi aku udah pernah cobain segala macam cleansing stuff. Ini tuh cleansing balm. Tadinya aku mau beli yang Clinique cleansing balm, but it's freaking expensive. Gila, 600.000. Maksud gue tuh kayak aku tipe orang yang kalau emang ada yang murah bagus, kenapa harus pencitraan gitu? Maksudnya beli yang mahal kalau aku ya. Tapi kalau misalkan kalian suka yang mahal ya udah, nggak apa-apa kan, duit-duit kalian gitu kan. Cuman ini tuh menurut aku malah jauh lebih baik. Banyak yang review ini jauh lebih bagus dibandingkan yang Clinique. Clinique kan mahal banget, kayak gue pakai lipstick 100.000, cleansingnya 600.000 kan, mikir-mikir lagi ya bos. Tapi ini bagus banget, bener-bener apa ya, aku seneng banget aku nemuin ini akhirnya. It breaks down all of my makeup. Jadi pada saat aku dirap tuh nanti lama-lama dia jadi kayak minyak dan langsung bilas tuh nggak akan stick gitu si minyaknya. Jadi bagus banget. Oke, setelah aku cleansing muka aku akan cuci muka. Ini adalah hal terbaik yang pernah aku discover. Kayak aku sangat-sangat bersyukur banget aku nemuin ini. Kayak gila, maksudnya aku selalu kembali lagi ke produk ini sampai aku udah nyobain kayak aku cobain deh yang baru biar aku tahu ada yang lebih bagus atau enggak. Tapi ternyata enggak, kayak aku selalu balik lagi ke produk ini terus, which is adalah L'Oreal. Ini yang aku pakai, makanya aku pernah bilang kan kalau aku tuh pakai serinya L'Oreal yang White Perfect Clinical. Ini itu adalah milky foamnya. Menurut aku ini udah nggak ngerti lagi, aku susah ngejelasinnya, bagus banget. Kayak gila, ini muka aku bening, putih, bersih pakai ini. Teman-teman aku yang pakai produk ini, serangkaian ini tuh adalah teman-teman yang kulitnya mulus kayak pantat bayi, yang bening kayak kaca. Aku pernah cobain The Body Shop yang tea tree sama juga Innisfree, tapi aku nggak suka. Aku balik lagi ke ini dan ini. So ya, oke, setelah cleansing foam,
hal yang aku lakukan biasanya scrubbing. Yaitu yang pertama itu kalau misalkan muka aku lagi kusam dan aku ngerasa kayak udah terlalu kebanyakan make up, terus aku pengen mencerahkan muka aku selalu stick sama yang L'Oreal juga, tapi ini tuh yang anti dullness scrubnya. Ini juga sama bikin cerah. Tapi kalau misalkan aku lagi pengen nge-scrub muka dan muka aku lagi jerawatan parah dan kayak udah jelek banget seperti biasa kayak babi, itu aku selalu stick sama dua produk ini. Ini kayak udah terbaik banget menurut aku, kalian harus coba banget ini in your whole life. Kayak ini udah banyak banget yang review, yaitu Sun Eve. Aku pakai dua, yang apricot dan juga yang green tea. Sebenarnya kalau di luar ya, teman-teman aku sih yang di Australia, yang dimana dia tuh bilang yang apricot tuh yang jauh lebih terkenal dan lebih bagus dibandingkan yang green tea. Tapi aku ngerasa dua-duanya bagus sih. Cuman ini tuh jauh lebih deep cleanse, di belakangnya ada tulisan deep. Yang ini tuh lebih moderate gitu. Jadi kalau misalkan aku ngerasa nggak begitu deep cleanse banget, maksudnya nggak perlu deep cleanse banget, aku pakainya yang green tea karena dia lebih halus butirannya. Jadi kalau aku ngerasa kayak aduh banyak komedo dan aku harus deep cleanse, aku pakainya yang apricot. Ini adalah hal terbaik di tahun 2016, walaupun aku baru nemunya kayak bulan Desember ini, yang pernah aku coba. Kayak aku baru discover, aku search di YouTube kayak oh my god, aku kan selalu pakai make up dan aku selalu ganti-ganti gitu, dan muka aku tuh kayak capek dan purging, udah dicobain segala macam tuh kayak not really that work gitu. Ya working tapi nggak se-work apa yang aku mau gitu. Jadi akhirnya aduh aku discover, aku coba. Ini adalah apa ya, aku nemu ini tuh kayak aku nemu berlian gitu, gila nggak? Aku baru tahu kemana aja gue, yaitu adalah ini. Kalian pasti ngiranya apaan sih, ini kan makanan gitu kan. Ini adalah Bragg yang organic apple cider vinegar. Kenapa aku pilih yang ini? Kalian banyak yang banget yang nanya ini, pasti kalian bakalan apa ya, banyak komen di bawah. Kalian ini udah nunggu-nunggu banget karena aku juga ngebantu di via Snapchat itu. Untuk kalian yang pengen ini tuh ada, aku belinya itu di restoran temen papa aku, jadi aku nggak tahu, tapi kayaknya sih ada di supermarket import atau di organik. Nah ini itu aku pakai untuk toner. Ini katanya super duper bagus untuk jerawat, kayak jerawat kamu bakalan hilang di hidup kalian. Jadi aku kocok dulu dan aku masukin ke tupperware kayak gini. Nggak tupperware, apa sih, pump kayak gini, apapun lah tempat atau bekas botol toner atau apapun, kalian bisa pakai itu. Nah setengahnya itu aku campurin si Bragg apple cider vinegar. Ini tuh cuka apel, tapi kalian harus pakai yang organic and raw unfiltered and with the mother. Ini tuh udah komplit. Ini tuh yang paling bagus untuk muka. Pernah denger sih katanya kalau untuk toner atau untuk muka kulit kamu itu nggak bisa pakai apple cider yang biasa gitu, harusnya yang organic, harus yang with the mother, and harus yang raw and unfiltered. Jadi ini adalah brand yang udah paling terbaik, yaitu Bragg. Terus aku campurin, aku masukin ke sini kayak setengahnya lagi aku campurin sama air aqua. Udah gitu ya aku pakai tiap hari untuk jadi toner. Pertama aku pakai ini, gila, muka aku bener-bener bening banget, kayak hidung aku mengkilat kayak pakai highlighter saking bagusnya. Tapi untuk akhir-akhir ini, to be honest, aku kan nggak cocok sama toner apapun. Aku udah pernah cobain L'Oreal, aku udah pernah cobain segala macam SK2 and stuff, nggak ada yang cocok. Kayak muka gue jadi kayak babi, jelek banget, perjing banget, udah kayak karedo kelenca, aku nggak ngerti lagi. Cuman ini aku ngerasa belum working, tapi karena dia organik kan, dia kan maksudnya kalau organik akan jauh lebih lama lah prosesnya. Cuman aku suka aja pakai ini, kayak aku ngerasa kulit aku bersih banget, nyaman banget. Dan menurut aku toner itu penting banget karena ngembaliin pH kulit kamu kan setelah kamu cuci muka, dan nggak pernah ada toner yang cocok untuk aku. Jadi akhirnya aku stick sama ini and I freaking love it. Setelah pakai toner, aku akan pakai Youth Coat. Youth Coat yang aku pakai itu adalah dari L'Oreal juga, kayak One Series sama yang tadi aku bahas. Ini udah terbaik banget. Biasanya aku pakai juga untuk kalau tutorial makeup kan, biasanya aku pakai base ini untuk dewy. Ini aku ngerasa bener-bener, sumpah aku baru ngerasa tuh setelah aku pakai sebotol abis dan 2 botol, ini udah botol kedua. Aku ngerasa emang kulit aku jauh lebih muda dan lebih kenyal dan lebih sehat dan lebih apa ya, lebih muda aja gitu. Satu lagi itu aku pakai serumnya juga dari L'Oreal, tapi udah habis botolnya, udah aku buang, aku udah lupa di mana. Makanya tadinya juga aku ragu mau bikin tutorial ini karena beberapa produk tuh udah aku buang gitu ya. Ya itu sama kayak gini botolnya tapi warna silver, itu juga bagus. Itu aku biasanya pakai itu. Aku udah pernah cobain yang Kiehl's Clear the Dark Spot. Aku nggak cocok, muka aku malah jadi perjing dan keluar bruntus-bruntus, which is I stop.
setelah pakai youth coat baru serum, aku pakai eye cream. Nah, eye creamnya juga habis dan udah aku buang. Aku biasa pakai, nanti coba ya aku simpen di sini kalau misalkan aku search di Google ada apa enggak. Aku pakai Clinique eye cream. Itu direkomend sama spesialis kulit aku, dokter spesialis kulit aku. Itu adalah hal terbaik yang pernah aku discover, kayak gila. Itu bagus banget untuk puffy eyes. Jadi mata aku tuh puffy dan juga hitam. Jadi nggak cuma hitam aja yang yang ada di bawahnya gitu, tapi puffy juga. Dan menurut aku Clinique udah paling terbaik banget untuk bikin puffy eyes itu jadi turun atau jadi ke dalam lagi gitu kan. Aku nggak pernah cobain yang Kiehl's, katanya sih bagus. Kalau misalkan ada yang udah pernah cobain, please comment down below. Oke, untuk krim siang masih dari seri yang sama. Karena aku tipe yang kalau udah cocok sama satu produk, aku stick sama satu produk. Ini kayaknya udah botol ketiga dan banyak banget yang ngikutin. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya is a good thing kalau misalkan emang cocok. Dan juga ini, aduh kalian harus tahu deh gimana dulu aku tidak percaya dirinya dengan purging yang segitu banyak karena aku salah produk. Jadi aku mau ngebahas dulu deh yang salah produknya itu. Makanya aku pernah bilang ke kalian, yang mahal itu belum tentu cocok, yang mahal itu belum tentu bagus. Aku pernah pakai SK2 Pitera. Kalian udah tahu kan ini adalah salah satu skincare terbaik di dunia. Ya, aku pernah search SK2 Pitera ini tuh adalah salah satu skincare terbaik di dunia, and ya, not even working at me. Kayak gila, dipakai sebulan awal sih bening banget kayak kaca, lama-lama muka aku bener-bener purging banget. Kayak banget, aku udah gak kuat purgingnya itu. Masalahnya gak cuma sebulan 2 bulan menurut aku, dan kata dokter kulit aku pun purging itu tuh maksimal di 3 bulan. Ini tuh kayak gila, muka gue purging 5 bulan, which is tandanya gak cocok. Itu parah banget, muka aku udah sampai gue nangis-nangis gitu. Gila, aku udah gak mau lagi nyentuh produk mahal itu semenjak aku cobain yang mahal dan it doesn't work. Jadi aku agak sedikit parno gitu. Terus juga aku pernah cobain Clinique, ini kayak series yang blemishnya, series yang tau gak yang step 1, step 2, step 3 gitu kan ada banyak. Kayak Clinique tuh udah terkenal juga, aku pun gak cocok. Itu pun purging dan itu pun jadi bikin muka aku iritasi. Jadi aku udah kapok banget sebenarnya beli yang mahal-mahal produk skincare gitu. Karena aku sih tipe yang gimana ya, aku nggak masalah beli skincare mahal untuk investasi masa depan gitu kan, untuk kulit kamu. Tapi kalau misalkan nggak cocok, aku bakalan sedih banget. Kayak gue udah beli mahal and it doesn't work tuh kayak gila gitu. Dibandingkan sama lu beli murah tapi nggak cocok tuh masih kayak oke gitu kan. Atau lebih bagus lagi, murah tapi cocok gitu. Kayak ini, kayak produk yang aku pakai yaitu adalah krim siang krim malamnya L'Oreal White Perfect Clinical. Ini yang day cream, ini yang night cream. Ini menurut aku, aduh gila, gue pengen sujud gitu rasanya ke L'Oreal. Aku sih cocok banget ya. Purging aku dari SK2 dan Clinique itu hilang gara-gara L'Oreal. Kayak gila, bekas-bekas jerawat aku hilang gara-gara L'Oreal. Kayak aku nggak ngerti lagi, ini adalah hal terbaik yang pernah aku discover. Sampai kalian harus tahu, sampai orang-orang yang ketemu aku kan pernah lihat aku purging di mana. Sampai mereka kayak, gila Trina, muka kamu bagus banget sekarang, bersih banget, kamu ke dokter mana? Sampai nanya kayak gitu. Sampai mamaku tuh tipe orang yang suka ngekritik. Jadi kalau misalkan aku lagi jerawatan, kamu mukanya jadi jerawatan jelek, kayak gitu. Semenjak aku pakai L'Oreal ini tuh dia sampai kayak, bagus banget ya muka kamu jadi bersih gitu. Gila nggak? Sampai kayak orang aja tuh notice gitu. Sampai semua teman-teman aku tuh cobain si L'Oreal ini gara-gara ngelihat hasil yang udah terjadi ke muka aku gitu kan. So aku juga pernah baca ternyata dia tuh bagus banget buat orang yang kulitnya blemish, banyak blemish dan juga dark spot. Nah setelah pakai krim malam biasanya aku akan totolin jerawat aku. Kalau misalnya aku lagi jerawatan atau bekas-bekas jerawatnya aku totolin itu pakai ini. Ini tuh dari dokter spesialis kulit aku. Dia itu sama banget kayak Mario Badescu, I don't know how to say it, yang obat kocok itu yang warna pink. Itu udah paling terbaik menurut aku. Kalau misalnya kalian bisa nemu atau misalnya kalian punya dokter spesialis kulit, dia pasti ngasih kayak gini. Itu adalah hal terbaik. Ini udah paling bener gitulah ngempesin jerawat, bekas-bekas jerawat jadi nyamar tuh gara-gara ini. Dan juga yang si L'Oreal tadi. Oke, setelah itu ada perawatan masker. Yang pertama itu, aduh sakit, number one hands down favorite itu adalah Queen Helen Mint Julep Mask. Ini kayak aku udah pernah ngebahas ini di best masker. Ini tuh kayak my ride or die. Ini menurut aku hal terbaik yang pernah aku punya. Ini tuh aku size nya kecil, harusnya aku beli yang besar karena tadinya aku mau cobain. Nah ini sedikit saran juga ke kalian, kalau misalkan kalian mau cobain skincare baru atau masker baru atau apapun baru, beli yang sample size dulu. Kalau misalkan cocok baru beli yang full size, karena biar nggak wasting aja gitu. Dan juga biar
takutnya kalau misalkan nggak cocok kan nggak rugi-rugi amat gitu. Yang kedua itu adalah Laneige Water Sleeping Mask, sama ini juga yang sample size. Ini ternyata bagus banget kalau misalkan kulit aku lagi kering dan dehidrasi, muka aku lagi kecapean, dan besoknya ada aktivitas yang penting gitu kayak ketemu klien atau event. Ini aku pasti selalu pakai ini. Ini bener-bener bikin muka aku bening, mengkilat, glowing, sehat banget, kayak cerah banget. Ini highly recommend. Dan yang ketiga yang terbaik juga adalah Sukin. Kalian pasti udah tahu kan ya, aku udah pernah ngebahas juga. Setiap aku pakai ini aku ngerasa kulit aku benar-benar sehat dan ternutrisi banget dengan semua vegetable yang ada di dalam sini. So ya, sekarang untuk alis dan juga bulu mata, hands down ini yang selalu aku pakai sebelum tidur. Biar alis aku tebal, biar bulu mata aku panjang. Aku nggak pernah, maaf ya, bukannya nyinggung, aku nggak pernah mau pakai hal-hal yang fake kayak extension bulu mata atau sulam alis. Menurut aku cantik alami itu atau cantik natural itu bakalan jauh lebih beats everything. Menurut aku beda aja gitu cantik yang natural itu dengan yang fake atau yang pakai macam-macam. Soalnya kalau misalkan pakai yang macam-macam, kamu nggak akan ada habisnya dan nggak akan ada puasnya gitu. Pengen selalu lebih cantik, lebih tebel lah, lebih panjang lah, lebih apalah. Menurut aku kuncinya tuh udah satu aja, bersyukur aja gitu dengan apa yang udah dikasih. Nah, cara merawatnya itu menurut aku kalian juga bisa ngerawat sendiri kok, nggak perlu pakai yang fake gitu kan. Pengen alis yang tebel atau bulu mata yang panjang, aku selalu pakai ini. Ini tuh oil lash. Ini aku dapat dari oil lash ya, tapi emang aku selalu pakai tiap malam. Karena di dalamnya itu ada campuran produk-produk yang emang bagus buat tebelin alis dan juga panjangin bulu mata. Banyak banget yang nanya ke aku, Kak, gila kok bibirnya bisa merah gitu, bisa pink gitu. Karena kalau misalkan tutorial aku bener-bener take off everything kan, not even use soft lens atau alis, nggak pernah gitu, kayak udah aja semua bare face. Dan bibir aku selalu merah gitu kan, atau pink gitu kan. Itu karena sebelum tidur pertama aku selalu minum air putih 2 gelas. Air putih air hangat atau enggak, air yang biasa aja, selalu, nggak pernah enggak. Bangun tidur juga selalu. Dan yang kedua itu aku selalu pakai ini kayak udah hands down. Kalian kalau misalkan nemu ini please beli. Aku ngerasa bibir aku jadi pink dan merah tuh gara-gara aku pakai ini terus di hidup aku. Udah berapa tahun ya aku pakai ini, udah lama banget. Pokoknya ini tuh Vaseline Petroleum Jelly yang Rosy Lips. Maaf ya ngomongnya cepet-cepet, sebenarnya aku mau pergi tapi aku pengen review ke kalian. So yeah, I think that's all. I'll see you guys on my next video. Bye.